Imam Bonjol, tuanku Imam Bonjol, kalau nggak salah namanya Muhammad Syahab, nama aslinya. Itu dari mana asalnya? Sumatera Barat, dari Padang. Kenapa diasingkan? Perang Padri. Perang Padri dan Perang Jawa itu mengakibatkan Belanda gulung tikar. Tahu maksudnya? Habis-habisan uang negara. Gara-gara Perang Jawa, Perang Padri, Perang Aceh. Yang lebih mengenaskan Belanda itu Perang Jawa. Karena perang itu berlangsung selama 5 tahun. Tidak kelar-kelar. Bagaimana strateginya? Strateginya dengan cara tipu-tipu. Mengajak berunding, Muslim itu kan selalu konsisten dengan perjanjian. Kalau perjanjian sudah diketok palu, dia tidak akan mengkhianati itu. Tapi seringkali pengkhianatan itu terjadi. Berarti Kiai Mojo secara tidak langsung menjadikan ayat itu menjadi harapan di masa depan akan munculnya ummatan muslimatan, menjadi satu ummah yang layak di hadapan Allah. Dan faktanya betul sampai sekarang. Umat muslim di sana dari orang-orang Jateng. Dan faktanya betul. Tapi yang menarik bukan sekedar itu. Ini sebenarnya menjadi pelajaran hidup untuk kita. Ya. Di sana bukan hanya Kiai Mojo dan pasukan elit Jawa yang dimakamkan di sana. Saya ziarah ke makam-makam itu. Termasuk saya berziarah ke makam tuanku Imam Bonjol. Nah, saudara bisa lihat. Imam Bonjol, tuanku Imam Bonjol, kalau nggak salah namanya Muhammad Syahab, nama aslinya. Itu dari mana asalnya? Sumatera Barat, dari Padang. Kenapa diasingkan? Perang Padri. Perang Padri dan Perang Jawa itu mengakibatkan Belanda gulung tikar. Tahu maksudnya? Habis-habisan uang negara. Gara-gara Perang Jawa, Perang Padri, Perang Aceh. Yang lebih mengenaskan Belanda itu Perang Jawa. Karena perang itu berlangsung selama 5 tahun. Tidak kelar-kelar. Bagaimana strateginya? Strateginya dengan cara tipu-tipu. Mengajak berunding, Muslim itu kan selalu konsisten dengan perjanjian. Kalau perjanjian sudah diketok palu, dia tidak akan mengkhianati itu. Tapi seringkali pengkhianatan itu terjadi. Ini pelajaran untuk kita. Jadi ringkasnya, siapa itu? Tuanku Imam Bonjol. Tidak mungkin ini bisa selesai perang Padri ini kecuali Imam Bonjol harus diasingkan dari umatnya, dibawa jauh ke Sulawesi Utara. Tapi di sana tidak boleh bertemu dengan Kiai Mojo. Harus dipisah. Karena kalau bertemu mengakibatkan apa? Kekuatan baru. Maka satu-satu strategi, Kiai Mojo dipisah dengan Diponegoro, Kiai Mojo juga dipisah dari Imam Bonjol. Padahal sama-sama wilayah, yang satu Tondano, yang satu Tondano agak jauh, kira-kira 1 jam perjalanan pakai mobil. Dan itu pegunungan lagi. Dan saya sempat sholat di tempatnya Imam Bonjol di Batu Besar, mengarah kiblat. Bayangkan ya, itu sampai dekat wilayah sungai, dan itu beliau sendiri. Bayangkan kalau sendiri, ini kan ibaratnya penjara di tengah tengah hutan. Zaman itu kayak apa? Kalau sekarang masih penjara bersama-sama orang lain. Ini penjara tidak ada siapa-siapa. Dia sendiri berpisah dengan orang-orang yang dicintai, berpisah dengan keluarga besarnya, berpisah dengan umatnya. Kalau kita bagaimana?
tapi doa mereka ini mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditekan. Ummatan muslimatan lak. Mampukah kita meniru